Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Al-Bushairi, NPM 212610189. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya berterima kasih kepada dosen pengampun, yaitu Pak Mufti Hasan Al-Hafani, SE, SY, ME, yang telah berpartisipasi dalam hasil diskusi kami pada hari ini. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang sebuah perencanaan atau planning dalam Islam. Sebelum masuk slide pertama, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, Arastu Al-Banat, dan yang kedua, Aldina Maulana Boskoro, dan ketiga, itu saya sendiri, Ibnu Al-Kushairi. Baiklah, masuk slide pertama. Apa itu perencanaan atau planning dalam manajemen? Perencanaan atau sebuah planning merupakan salah satu fungsi atau sarana manajemen yang krusial karena berkaitan dengan tahapan awal untuk menentukan keberhasilan pengelolaan bisnis maupun tujuan lainnya dari suatu organisasi atau perusahaan. Aspek-aspek perencanaan. Adapun aspek-aspek perencanaan itu ada 5. Yang pertama itu proses. Yang kedua, penetapan tujuan dan saran. Yang ketiga, pemilihan tindakan. Yang keempat, mengkaji cara terbaik. Dan yang kelima, tujuan. Proses perencanaan. Secara mendasar, kegiatan perencanaan itu mempunyai 4 tahapan. Apa saja 4 tahapan itu? Yang pertama, menetapkan target atau sebuah tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan. Yang ketiga, mengidentifikasi. Dan yang keempat, mengembangkan sebuah rencana agar rencana itu berhasil di kemudian hari. Keberhasilan perencanaan dalam mencapai sebuah tujuan. Adapun keberhasilan perencanaan dalam mencapai sebuah tujuan tersebut ada 4. Yang pertama, itu perencanaan merupakan unsur utama dan yang paling pertama kali yang harus dilakukan oleh seorang manajer atau pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Dan yang kedua, perencanaan juga membutuhkan adanya musyawarah, dukungan dari pihak terkait, berpikir panjang atau kritis. Yang ketiga, dalam merencanakan sesuatu atau perencanaan tidak serta-merta merencanakan tanpa berpikir panjang, mengarah pada masa depan dan tanpa mempertimbangkan banyak hal. Yang keempat, proses perencanaan yang baik sangat dibutuhkan perenungan, imajinasi, data, referensi, pengalaman, masukan, dan lain-lain sebagainya. Fungsi perencanaan dalam syariah. Fungsi perencanaan itu meliputi 3 hal. Yang pertama, penentuan tujuan yang akan dicapai. Apa saja tujuannya, apa saja perencanaannya yang harus dicapai. Yang kedua, memilih dan menentukan cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar alternatif yang dipilih. Dan yang ketiga, usaha-usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar alternatif yang dipilih. Jadi, kesimpulan perencanaan atau planning ialah salah satu fungsi atau sarana manajemen yang krusial karena berkaitan
Krusial ini dalam artinya itu proses atau memecahkan suatu masalah, karena berkaitan dengan tahapan awal untuk menentukan keberhasilan pengelolaan bisnis maupun tujuan lainnya dari suatu organisasi atau perusahaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.